Untuk menyampaikan pandangan umum, kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Interupsi pimpinan. Kalau saya boleh mengatakan hari ini, sebaiknya rapat paripurna ini kita tunggu adanya gubernur, baru dibahas. Sebuah agenda sakral seharusnya menjadi panggung bagi kebijakan publik dan kesejahteraan rakyat. Kita lihat di sana, lagu kebangsaan Indonesia baru saja selesai dikumandangkan. Suasana hikmat seharusnya menyelimuti ruangan ini. Pimpinan rapat baru saja mengetuk palu. Kalimat pembuka Bismillahirrahmanirrahim baru saja terucap. Secara konstitusional, rapat ini baru saja dinyatakan terbuka untuk umum. Ibarat sebuah jamuan, hidangan pembuka pun belum sempat tersaji di meja. Namun tanda-tanda ketidaksabaran mulai terlihat dari kursi anggota dewan kita yang terhormat. Mari kita perhatikan, di saat pimpinan sedang membacakan protokol pembukaan, menyapa tamu undangan, dan baru saja akan memulai substansi rapat, suasana mulai berubah. Ada semacam urgensi yang dipaksakan. Apakah ini bentuk kekritisan yang sehat, ataukah sekedar pertunjukan ego yang melampaui etika persidangan? Pimpinan itu nanti disampaikan dalam forum. Maaf, nanti setelah ini baru saya belum selesai pimpinan. Tolong dibatasi karena ini forum pandangan fraksi masing-masing. Silahkan fraksi Golkar. Setelah ini baru nanti akan disampaikan setelahnya. Terima kasih. Biarkan yang lain berbicara pimpinan. Semua orang punya hak menyampaikan pendapatnya. Dalam tata tertib manapun, ada waktu untuk bicara dan ada waktu untuk mendengarkan. Namun, sepertinya kata sabar tidak ada dalam kamus beberapa anggota dewan kita hari ini, di mana letak adab ketika pimpinan bahkan belum selesai memberikan pengantar. Dan sebuah rapat yang seharusnya berjalan sistematis justru langsung diterjang di awal, seolah-olah mereka tidak bisa menunggu 5 menit saja untuk membiarkan prosedur pembukaan selesai dengan sempurna. Interupsi adalah hak, tapi waktu melakukan interupsi adalah soal adab. Ketika interupsi dilakukan sebelum rapat benar-benar berjalan, ia bukan lagi alat kontrol. Dengan memohon petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna keempat masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 pada hari ini Selasa 21 Oktober 2025 dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Saudara Gubernur Maluku Utara, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Maluku Utara, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota dewan, yang terhormat saudara sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, para pimpinan di instansi di tingkat Provinsi Maluku Utara, para insan pers, baik media cetak maupun elektronik, undangan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita semua sangat berbahagia masih dapat hadir dalam rapat paripurna dewan dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda Provinsi Maluku Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dewan hadirin yang terhormat. Pada tanggal 14 Oktober 2025 lalu, Saudara Gubernur di hadapan rapat paripurna dewan telah menyampaikan penjelasan rapat peraturan daerah Provinsi Maluku Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. Menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Oktober 2025, maka rapat paripurna yang digelar pada hari ini adalah memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan
pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang terhormat. Dari catatan kami, sampai dengan batas waktu pendaftaran, dari 9 fraksi, semua fraksi telah menyatakan menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan umum. Untuk menyampaikan pandangan umum, kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Interupsi pimpinan. Pimpinan. Mana? Langsung Griyati sebutkan. Yulin Mus dari Partai Golkar. Silakan. Tentunya hari ini paripurna yang kita akan bahas atau kita akan laksanakan hari ini sangat penting ya tentunya untuk DPR khususnya. Mengingat kondisi keuangan kita saat ini yang harus dilakukan penyesuaian postur APBD sebagai imbas dari pemangkasan TKD, Gubernur seharusnya hadir sebagai bukti keseriusan dalam mengelola keuangan daerah. Nah, ketidakhadiran Gubernur pada paripurna hari ini kami nilai sebagai bukti lemahnya marwah DPRD di hadapan pemerintah daerah. Pemandangan umum fraksi tidak boleh dipandang sebagai pelengkap dan seremonial belaka. Pemandangan umum fraksi ini kalau terus-terus dianggap cuma seremonial dan tidak dihadiri oleh Gubernur, saya rasa untuk apa? Sementara kita tahu bersama bahwa untuk membahas tentang keuangan daerah atau APBD, itu kehadiran Gubernur sangat dibutuhkan, pimpinan. Kenapa demikian? Gubernur harus hadir dalam setiap tahapan penyusunan APBD. Selain itu, amanat PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang menyelenggarakan keseluruhan keuangan daerah, baik dari pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan pertanggungjawaban hingga pengawasan. Dalam hal ini saya belum melihat adanya kewenangan Wakil Gubernur baik secara atributif maupun delegatif untuk dapat mewakili Gubernur dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sini jelas bahwa kehadiran Gubernur harus, karena ini membahas tentang APBD. Pelimpahan wewenang yang diatur dalam pasal 4 PP 12 tahun 2009 hanya ditujukan pada Sekda, 1 Sekda sebagai ketua tim TAPD, 2 Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selalu pengelola keuangan daerah dan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Jadi sebaiknya hal-hal yang bersifat penting untuk daerah ini, terutama dalam penyusunan APBD, sebaiknya yang hadir Ibu Gubernur, maaf Pak Wakil Gubernur, Ibu Gubernur harus hadir karena yang mana Ibu Gubernur selaku penguasa pengguna keuangan daerah. Nah, terlepas dari itu, terkait dengan penyajian dokumen nota keuangan yang diberikan waktu lalu, teman-teman, saya ingin mengkritisi terkait substansi yang termuat di dalamnya. Saya ingatkan pada pemerintah daerah bahwa APBD merupakan peraturan daerah, maka dalam pengajuannya harus dibarengi dengan naskah akademik, naskah penjelasan, dan atau keterangan. Dalam penyajian nota keuangan yang baru-baru ini kita terima, saya tidak melihat adanya keseriusan dalam menyusun dokumen tersebut. Hal ini tergambar dari 1 poin, tidak adanya gambaran kondisi keuangan daerah beberapa tahun lalu, yang menurut kami seharusnya
sangat penting sebagai pedoman penyusunan APBD tahun selanjutnya. Pimpinan itu nanti disampaikan dalam forum. Maaf, pandangan nanti setelah fraksi ini baru masing-masing. saya belum Jadi, selesai pimpinan. Tolong dibatasi karena ini forum Belum pandangan selesai. fraksi masing-masing. Silahkan fraksi Golkar Setelah ini baru dilanjutkan. nanti akan disampaikan setelahnya. Terima kasih. Biarkan yang lain Lanjut, berbicara pimpinan. Lanjut, Semua lanjut, orang silakan. punya hak menyampaikan pendapatnya. Lanjut, silakan. Sabar, setelah ini silakan lanjut, tapi lagi 2 poin lagi. Kedua, tidak ada gambaran proyeksi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tahun anggaran 2026. Tidak adanya tujuan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi pada tahun sebelumnya. Itu yang saya temukan atau saya lihat di penyajian nota keuangan yang diberikan beberapa hari lalu kepada kita. Dan ini juga menjadi pelajaran buat semua anggota DPR, tidak usah terlalu terburu-buru dalam pembahasan APBD. Kalau dokumennya saja dikasih ke kita dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari, tidak mungkin dengan otak yang ada dalam ruangan ini semua orang bisa membaca dalam waktu yang begitu singkat. Apalagi ini membahas untuk hal-hal yang sangat krusial, penting. Apalagi sekarang keuangan daerah kita tahu bersama terjadi pemotongan yang begitu signifikan dan merupakan tantangan kita di DPR untuk membahas ini. Atas semua yang saya sampaikan tadi, kalau saya boleh mengatakan hari ini, sebaiknya rapat paripurna ini kita tunggu adanya gubernur, baru dibahas atau diparipurnakan. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julien. Perlu saya sampaikan, ada Permendagri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2026. Isinya, dalam hal kepala daerah berhalangan, tetap atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah bertugas untuk 1, mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD, dan poin 2-nya menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD tersebut. Tapi ini merupakan suatu masukan bagi kami. Terima kasih Ibu Yolien Mus. Paripurna saya lanjutkan. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang terhormat. Dari catatan kami, sampai dengan batas waktu pendaftaran dari 9 fraksi, semua fraksi telah menyatakan menggunakan hak dan menyampaikan pandangan umum. Untuk penyampaian pandangan umum, kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pandangan umumnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Pak Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi Maluku Utara, seluruh OPD dan seluruh undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesempatan dan kesehatan bagi kita semua hingga kita dapat hadir dalam paripurna penyampaian pandangan fraksi atas nota keuangan dan rancangan APBD tahun 2026. Pimpinan rapat, Pak Wakil dan hadirin serta rapat yang kami hormati, APBD adalah instrumen strategi untuk mewujudkan pelayanan publik
lebih baik, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD merupakan cetak biru keuangan yang menentukan di mana dan bagaimana dana publik akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasional pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan siklus tahunan yang panjang, melibatkan eksekutif dan legislatif, serta diatur secara rinci melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang terbit setiap tahun. Setiap tahun anggaran pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini tim anggaran pemerintah daerah, selalu tidak tepat waktu menyampaikan dokumen anggaran sesuai yang telah diatur dalam Permendagri. Ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan masalah serius yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undang, terutama nomor 23 tahun 2014, PP nomor 12 tahun 2019, dan Permendagri nomor 77 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD. Ketidakpatuhan ini dapat terjadi dalam dua aspek, yaitu pelanggaran waktu atau jadwal yang telah ditentukan dan pelanggaran substansi atau materi. Pelanggaran substansi terjadi ketika muatan dalam APBD bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pedoman Permendagri atau kepentingan umum. 1. Bertentangan dengan kebijakan pusat, penganggaran tidak sinkron dengan prioritas pembangunan nasional atau bertentangan dengan ketentuan dari Permendagri, misalnya tidak memenuhi batas minimum alokasi wajib seperti alokasi pendidikan atau belanja infrastruktur. Kedua, anggaran fiktif atau tidak jelas, menganggarkan pengeluaran yang tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat atau ketersediaan pendapatan yang pasti. 3. Defisit melampaui batas, merencanakan defisit APBD melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan keempat, belanja pegawai berlebihan, anggaran belanja pegawai melebihi presentasi maksimum yang ditetapkan dari total belanja. Pimpinan rapat gubernur dan hadirin serta rapat yang kami hormati, di tahun 2026 merupakan tahun tantangan bagi pemerintah daerah dalam merancang APBD. Pemerintah daerah dituntut efisiensi belanja, prioritas anggaran yang tepat, dan percepatan upaya kemandirian fiskal. Terhadap pendapatan daerah yang direncanakan tahun 2026, terdapat penyesuaian pendapatan transfer keuangan daerah yang cukup drastis dan realisasi PAD tahun 2025 yang tidak mencapai target. Tahun 2026 pendapatan transfer berkurang 707.234.255 miliar dari perubahan APBD 2025 2.337.661.466 rupiah menjadi 1.630. Pengurangan pendapatan TKD memiliki dampak yang signifikan dan menyeluruh terhadap kapasitas fiskal belanja dan kualitas layanan publik di pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Dampak utama adalah penurunan kemampuan daerah untuk membiayai belanja prioritas, terutama belanja modal dan pembangunan, dan berpotensi mengancam kesinambungan program pelayanan dasar yang selama ini ditanggung oleh APBD. Di sisi lain, kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah belum optimal, masih terdapat loss potensial pada beberapa jenis pajak daerah seperti PKB, BBNKB, pajak alat berat, pajak air permukaan, sedangkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang merupakan primadona
penerimaan PAD tidak mempunyai database yang tepat sehingga tidak dapat dilakukan rekonsiliasi secara benar. Pendapatan asli daerah di tahun 2026 dirancang sebesar 1 miliar 1 triliun 165 berkurang menjadi 2,107 dari perubahan APBD 2026 1,167. Data target PAD dalam perubahan APB 2025 1,167 juga belum tentu terrealisasi 100%. Hal ini perlu mendapat perhatian dari gubernur untuk mengevaluasi kinerja OPD yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Terhadap pengolahan retribusi daerah juga mengalami ketidakmampuan pengoptimalan penerimaan pendapatan retribusi daerah. Maluku Utara dengan potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi sudah seharusnya merencanakan grand design pendapatan asli daerah untuk memetakan potensi penerimaan pendapatan asli daerah dengan strategi yang benar dan tepat sasaran. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 2026 kemampuan fiskal Provinsi Maluku Utara menurun drastis yang mengharuskan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mampu mengolah pendapatan daerah secara efektif. Sejumlah program prioritas yang telah menjadi janji yang dikonsumsi publik mengharuskan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memaksimalkan potensi penerimaan PAD. Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada gubernur dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi piutang daerah yang merupakan hak daerah yang belum tertagih sesuai dengan data LKPD audit tahun 2024. Pimpinan rapat gubernur dan hadirin yang saya hormati, terkait dampak penurunan nilai TKD di mana pemangkasan dana transfer keuangan daerah secara langsung menekan ruang fiskal daerah, pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah untuk kelola belanja daerah secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan kondisi penerimaan PAD yang tidak maksimal, maka pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat bergantung pada dana transfer keuangan daerah. Pemerintah daerah akan menghadapi 1. Penyusutan belanja modal yang sangat bergantung pada dana TKD, mengalami kesulitan besar dalam mengalokasikan dana untuk belanja modal, terutama infrastruktur, jalan, sekolah, dan rumah sakit. Karena dana tersebut sering diprioritaskan untuk belanja wajib atau rutin. Kedua, pemerintah Provinsi Maluku Utara harus melakukan efisiensi dan realokasi anggaran secara besar-besaran yang seringkali berarti membatalkan atau mengurangi skala program-program yang sudah direncanakan dalam RPJMD. Konsekuensi yang paling nyata dari pemangkasan anggaran dirasakan pada sektor-sektor yang menjadi kewenangan daerah adalah 1. Pemotongan dak fisik dapat menyebabkan penundaan atau penghentian proyek infrastruktur spesifik seperti pembangunan jalan kabupaten atau kota, irigasi, dan fasilitas air bersih. Meskipun ada skema impres jalan daerah dari pusat, jalan lingkar atau proyek non-spesifik Pemda tetap terganggu. Kedua, pemangkasan dapat mengancam kesinambungan program unggulan daerah seperti pendidikan, kesehatan gratis, karena Pemda harus mencari sumber dana lain untuk menopang program tersebut. Fraksi Partai Golkar memandang sangat penting strategi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menyikapi pemotongan atau pengalian dana transfer ke daerah umumnya berfokus pada efisiensi, prioritas anggaran, dan peningkatan kemandirian fiskal dengan melakukan berbagai strategi, yaitu 1. Melakukan efisiensi pada pos-pos seperti
perjalanan dinas, rapat-rapat, konsumsi, pemeliharaan, dan pengadaan alat tulis kantor yang dianggap tidak esensial. Tujuannya adalah memastikan kegiatan tetap berjalan tetapi lebih hemat dan terarah. Kedua, penyesuaian dan prioritas anggaran. Satu, memastikan program-program kerakyatan, pelayanan publik, dan kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat seperti infrastruktur dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Tetap mengupayakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, misalkan tetap mencapai alokasi 20% APBD, meskipun harus mengurangi volume pembangunan infrastruktur non prioritas. Fraksi Partai Golkar perlu mengingatkan kepada pemerintah daerah agar satu, pemerintah daerah mencerminkan upaya untuk mempertahankan otonomi daerah, menyeimbangkan keuangan publik, dan memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan kualitas pelayanan dasar dan program pembangunan yang vital. Kedua, Gubernur Maluku Utara sebaiknya menjalankan anggaran secara on budgeting, jangan banyak memberikan janji pembangunan yang tidak direncanakan dalam APBD. Tiga, program prioritas yang dijalankan harus memberikan multiplier effect terhadap pembangunan berbasis wilayah, terutama kabupaten terluar seperti Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Pimpinan rapat gubernur dan hadirin yang saya hormati, dalam draft rancangan APBD tahun 2026 pasal 9 ayat 3 huruf D mengeluarkan pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah atau masyarakat. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah daerah atau masyarakat adalah ketentuan yang sangat penting, namun sekaligus merupakan sumber multitafsir untuk utama dalam kriteria keperluan mendesak untuk anggaran dapat dikeluarkan mendahului perubahan anggaran APBD. Maksud dari frase ini memberikan dasar hukum kepada kepala daerah untuk bertindak cepat dalam situasi yang meskipun bukan bencana alam atau darurat, yang dimaksud kriteria keadaan darurat yang lebih ketat dapat berpotensi merugikan keuangan atau pelayanan publik secara signifikan jika ditunda hingga proses APBD perubahan sesuai yang memakan waktu berbulan-bulan. Implikasi kenapa frase ini diusulkan atau diperketat? Frase ini mengandung resiko tinggi karena satu, subjektivitas istilah kerugian lebih besar, sangat subjektif dan mudah diinterpretasikan secara luas oleh kepala daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai program yang sebenarnya bisa ditunda atau tidak terlalu prioritas. Kedua, mengganti APBD perubahan pasal ini berpotensi digunakan untuk menjalankan fungsi APBD perubahan yang memerlukan persetujuan DPR secara sepihak oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Oleh karena itu, usulan fraksi Partai Golkar agar frasa ini lebih rigid atau elementer untuk langkah yang tepat untuk membatasi diskresi dan memastikan akuntabilitas dan kepastian hukum. Harus didetailkan kegiatan sub atau kegiatan rincian, sub kegiatan apa saja yang dikategorikan keperluan mendesak. Hal ini untuk mengingatkan gubernur dan pemerintah Provinsi Maluku Utara bekerja berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, bukan fokus pada keinginan sendiri tanpa melibatkan DPRD karena salah satu tafsiran bunyi frasa tersebut. DPRD sebagai mitra strategis pemerintahan